Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani al-kurama, kita akan mempelajari masalah-masalah dalam ilmu nahwu yang terkait dengan masalah fa'il. Pada kesempatan ini kita akan mencoba memberikan penjelasan kepada murid-murid yang selama ini sering salah di dalam menentukan fa'il. Yang pertama perlu diketahui bahwa fa'il itu dalam bahasa Indonesia pelaku. Letaknya fa'il itu harus sesudah fi'il. Jadi kalau membuat fa'il, tulis dulu fi'ilnya, baru setelah itu fa'ilnya. Contohnya ta'allama, ini fi'il, artinya belajar. Siapa yang belajar? Kita tulis di sini sesudahnya. Ta'allama Muhammadun. Ka Muhammadun ini disebut fa'il. Ini rumusnya adalah fi'il dulu, baru kemudian isim yang melakukannya. Isim itu disebut fa'il. Contoh lain, kharaja, ini fi'il madhi, artinya keluar. Siapa yang keluar, kita letakkan sesudah kharaja. Kharaja Aliyun, Ali telah keluar, maka Ali ini disebut fa'il. Sekali lagi, letaknya fa'il adalah sesudah fi'il. Kalau ini kita balik, misalnya kita mengatakan Aliyun kharaja, dalam contoh ini Aliyun bukan lagi dinamakan fa'il. Kenapa? Karena dia dalam contoh ini posisinya sebelum fi'il. Jadi Ali di sini tidak bisa disebut fa'il. Kenapa? Kata tadi itu, karena dia posisinya mendahului fi'il, sedangkan fa'il harus berada sesudah fi'il. Fa'il hukumnya adalah marfu'. Tanda rafa'nya macam-macam. Ya, kita coba untuk menjelaskan tanda rafa yang ada pada fa'il itu. Ada yang menggunakan dhammah, ya. Yang menggunakan dhammah itu 3. 1 isim mufrad, 2 jamak taksir, 3 jamak muannas salim. Artinya 3 isim ini kalau dijadikan fa'il maka harus menggunakan dhammah sebagai tanda rafa'nya. Contohnya yang mufrad, ya. Kharaja al-waladu. Al-waladu sebagai fa'il, tanda rafa'nya adalah dhammah. Contoh jamak taksir. La'iba al-auladu. La'iba al-auladu. La'iba fi'il, al-auladu fa'il. Tanda rafa'nya juga dhammah di jamak taksir. Contoh jamak muannas salim. Ijtama'at, ya, at-talibatu.
ijtama'at at-talibatu. Ijtama'at fi'il, at-talibatu fa'il. Tanda rafa'nya juga dhammah. Jadi 3 isim ini kalau dijadikan fa'il maka tanda rafa'nya adalah dhammah. Tanda rafa' yang kedua adalah alif. Ya. Alif ini dipakai oleh isim musanna. Artinya kalau isim musanna kita jadikan fa'il, maka nanti tanda rafa'nya itu alifnya. Ya. Contoh Ja'a Ja'al ustadzani, telah datang 2 ustaz. Jadi ja'a ini fi'il madhi, al ustadzani yang datang adalah fa'ilnya. Tanda rafa'nya itu alif karena isim musanna. Yang ketiga, tanda rafa' yang ketiga waw. Waw ini dipakai oleh 2 isim. Satu, yang pertama jamak mudzakkar salim, dan yang kedua asmaul khamsah. Artinya kalau jamak mudzakkar salim kita jadikan fa'il, maka tanda rafa'nya itu wawunya. Yang menjadi tanda rafa' adalah wawunya. Contoh ijtama'al mudarrisuna. Ijtama'al mudarrisuna, telah berkumpul para guru, para pengajar. Jadi al mudarrisuna ini fa'ilnya ijtama'a, ya. Tanda rafa'nya adalah waw. Ini waw ini adalah tanda rafa'nya. Demikian juga asmaul khamsah kalau dijadikan fa'il, maka yang menjadi tanda rafa'nya itu adalah waw. Contoh ishtaghala abuka, ayahmu telah bekerja. Ishtaghala abuka. Abu ini menjadi fa'ilnya ishtaghala. Ya. Tanda rafa'nya ya wawunya nih. Wawunya ini adalah tanda rafa'nya. Demikian macam-macam tanda rafa' ya yang perlu diketahui oleh setiap murid. Jadi tidak mesti pakai dhammah. Yang pakai dhammah itu 3, isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannas salim. Terus ada lagi tanda rafa' yang kedua yaitu alif. Alif itu ada pada isim musanna. Tanda yang ketiga adalah waw. Waw itu ada di 2 isim yaitu jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Jadi berikutnya pembagian fa'il. Dalam bahasa Arab, dalam kitab-kitab nahwu disebutkan bahwa fa'il itu terbagi menjadi 2, yaitu fa'il zahir dan fa'il mudmar. Apa fa'il zahir itu? Fa'il zahir ialah yang bukan dhamir itu disebut fa'il zahir. Jadi fa'il kalau bukan dhamir maka disebut fa'il zahir, seperti contoh-contoh tadi. Itu fa'il zahir. Sedangkan fa'il mudmar ialah fa'il yang berupa dhamir. Fa'il yang berupa dhamir. Saya, kamu, dia. Ini kalau dijadikan fa'il namanya fa'il mudmar. Fa'il mudmar itu ada yang bariz, artinya bariz, lafadznya ada, kelihatan, nampak di mata, ya. Dan ada mudmar mustatir. Mustatir itu enggak ada lafadznya, cuma maknanya ada. Kita mulai dari mudmar bariz.
Fa'il mudmar bariz. Satu adalah alif tasniyah. Alif tasniyah. Contohnya adalah ar-rajulani hadara. Perhatikan lafaz hadara ini fi'il madhi, terus sesudah hadara ada alif. Ini namanya alif tasniyah dan ini adalah fa'ilnya. Dua lelaki itu telah hadir, ya. Jadi hadara ini fi'il madhi. Sesudahnya ini kita lihat ada alif tasniyah untuk menunjukkan bahwa yang datang itu dua orang. Maka alif tasniyah ini adalah sebagai fa'ilnya. Alif tasniyah juga bisa bersambung dengan fi'il mudhari'. Contohnya ar-rajulani yahdurani. Yahdur fi'il mudhari'. Fa'ilnya adalah alif tasniyah itu. Yang ada setelahnya. Alif tasniyah juga bisa bersambung dengan fi'il amr. Contohnya ayyuhar rajulan, wahai dua lelaki, ya. Uhdur ini fi'il amr. Mana fa'ilnya? Alif tasniyah. Jadi manakala fi'il bersambung dengan alif tasniyah, maka alif tasniyah itu adalah fa'ilnya, bukan yang lain. Jadi nggak perlu repot-repot cari fa'ilnya. Ada kesalahan santri ketika ditanya ar-rajulani hadara, mana fa'ilnya hadara? Dia jawab ar-rajulan. Ini keliru, ya. Keliru karena apa? Karena fa'il itu letaknya mesti sesudah fi'il. Sedangkan ar-rajulan ini mendahului fi'il. Jadi ar-rajulan tidak bisa dinamakan fa'il. Yang kedua, kalau sudah ada alif tasniyah, maka yang menjadi fa'il itu adalah alif tasniyah, bukan isim yang lain. Ini yang pertama daripada fa'il mudmar bariz, ya. Yang kedua adalah wawul jamaah. Ya. Perhatikan, saya akan menulis contoh. Kita menulis dulu isim jamak, ya. Misalnya al-auladu, ya. Terus kita nulis fi'il. Nah, fi'ilnya ini karena sudah ada al-auladu maka harus bersambung dengan wawul jamaah. Al-auladu hadaru. Nah, al-auladu hadaru, anak-anak telah hadir. Jadi hadara ini fi'il madhi. Mana fa'ilnya? Wawul jamaah yang ada sesudahnya ini. Wawul jamaah yang ada sesudahnya itu, bukan yang lain. Wawul jamaah juga bisa bersambung dengan fi'il mudhari' dan fi'il amr. Al-auladu yahduruna, yang bersambung dengan fi'il amr. Al-auladu yahduruna. Yahduruna ini fi'il mudhari'. Fa'ilnya wawul jamaah yang ada sesudahnya, bukan yang lain. Bisa bersambung dengan fi'il amr, bisa. Contohnya ayyuhal aulad. Ayyuhal aulad
Uhduru. Uhdur fi'il amr, ya. Fa'ilnya wawul jamaah. Jadi wawul jamaah ini mengandung arti jamak mudzakkar, ya. Yang ketiga dari fa'il mudmar bariz, yang ketiga adalah nunul inas. Nunul inas atau disebut juga nunun niswah. Nun yang bermakna perempuan-perempuan. Maknanya itu sama dengan hunna. Contohnya, kita tulis dulu jamak muannas salim. Misalnya al-muslimatu. Ya. Baru kita tulis fi'il. Al-muslimatu ta'allamna. Al-muslimatu ta'allamna. Kaum muslimat telah belajar. Ta'allam ini, perhatikan, ta'allam ini fi'il madhi. Ya. Di mana fa'ilnya? Ini nun. Nun yang bersambung dengannya itu disebut adalah menjadi fa'ilnya, bukan yang lain. Ya, kalau sudah ada nunul inas, berarti dialah fa'ilnya. Nunul inas juga bisa bersambung dengan fi'il mudhari'. Al-muslimatu yata'allamna. Fa'ilnya yata'allam adalah nun. Nun, ini disebut nun, ya. Nah, bukan na. Nunul inas bisa bersambung dengan fi'il amr. Ayyatuhal muslimat ta'allamna. Belajarlah kalian. Ta'allamna. Belajarlah kalian. Ta'allam fi'il amr. Fa'ilnya nunul inas yang sesudahnya. Yang keempat adalah ta. Yang keempat adalah titu. Ya. Yang kelima adalah na, kami. Ta bermakna kamu, ti kamu perempuan, tu itu saya. Na bermakna kami. Nomor 4 dan nomor 5 ini khusus bersambung dengan fi'il madhi saja, tidak bisa bersambung dengan fi'il mudhari' dan tidak bisa juga bersambung dengan fi'il amr. Saya contohkan, hadarta, kamu telah hadir. Hadar fi'il madhi, fa'ilnya adalah ta dhamir. Ini namanya ta dhamir, atau disebut juga ta mukhatab. Kalau hadartu itu ta mutakallim, hadarti ta mukhatabah. Namanya itu, ya. Dan posisinya sebagai fa'ilnya hadara. Demikian juga na. Nah, ini khusus bersambung dengan fi'il madhi. Contohnya hadarna, kita sudah hadir. Hadar fa'ilnya adalah na yang sesudahnya itu. Demikian yang terkait dengan fa'il mudmar yang baris. Yang baris artinya lafadznya ada. Kesimpulannya, fa'il mudmar itu 1 alif tasniyah, 2 wawul jamaah, 3 nunul inas, 4 ta dhamir, yang kelima adalah na, ya? Na lil mutakallim ma'al ghair, yang bermakna kami. Ada pertanyaan, kapan fi'il itu disambung dengan alif tasniyah? Kapan fi'il itu disambung dengan wawul jamaah, dan kapan fi'il itu disambung dengan nunul inas? Fi'il harus disambung dengan alif tasniyah manakala
sebelumnya ada isim musanna. Contohkan ar-rajulani, ini isim musanna ya, ini isim musanna. Dua lelaki itu tasafaha. Tasafaha ini fiilnya. Dua lelaki itu tasafaha, bersalaman, saling bersalaman. Maka disambung dengan alif tasniyah. Karena sebelumnya ada isim musanna. Dan kalau sebelumnya ada jamak, ya, jamak mudzakkar salim atau jamak taksir, maka fiil ini harus disambung dengan wawul jamaah. Contohnya al-muslimuna yusalluna. Al-muslimuna yusalluna. Yusalli fi'il mudhari ini disambung dengan waul jamaah. Kenapa? Karena sebelumnya adalah jamak. Jamak mudzakkar. Nah. Dan kapan disambung dengan nunul inas? Disambung dengan nunul inas kalau sebelumnya ada jamak muannas. Jamak muannas contohnya al-muallimat, ini jamak muannasnya. Ini jamak muannas, al-muallimat yu'allimna. Yu'allimna. Maka fi'il yang sesudahnya harus disambung dengan nunun niswah atau nunul inas. Itu jawaban untuk pertanyaan beberapa murid yang bertanya kapan fi'il itu disambung dengan alif tasniyah, kapan disambung dengan wawul jamaah, dan kapan disambung dengan nunul inas. Ada juga beberapa santri bingung membedakan alifnya ar-rajulan dan alifnya tasafaha. Alif yang ada pada isim dan alif yang ada pada fi'il. Sulit membedakan waw ini dengan wawnya yusallun, wawnya al-muslimun dan wawnya yang yusallun. Apa bedanya? Bedanya alifnya ar-rajulani ini adalah alamat rofa, tanda rofa, bukan domir. Bukan domir. Sedangkan alif yang ada pada fi'il tasafaha ini adalah domir dan menjadi fa'il. Begitu juga waw yang ada pada lafaz al-muslimun itu tanda rofa, alamatur raf'i. Makanya kalau di i'rab al-muslimuna mubtada'un marfu' wa alamatu raf'ihi al-wawu wa alamatu raf'ihi al-wawu. Jadi bukan domir. Berbeda dengan wawu yang ada pada lafaz yusallun. Ini adalah domir. Jadi ini disebut wawul jamaah. Wawul jamaah itu domir, bermakna mereka. Yusallun, mereka sedang sholat. Dan ini menjadi fa'ilnya. Itulah perbedaan alif yang ada pada ar-rajulani dan alif yang ada pada tasafaha. Jadi kalau yang di ar-rajulani itu adalah alamatur raf'i, sedangkan alif yang ada pada tasafaha ini adalah fa'il, domir ya. Waw yang ada pada lafaz al-muslimuna itu adalah alamatur raf'i, sedangkan yusallun ini adalah wawnya wawul jamaah, domir yang menjadi fa'il. Demikian, mudah-mudahan bisa dimengerti ya mengenai masalah-masalah fa'il ini.
Mudmar yang kedua adalah mudmar mustatir. InsyaAllah kita jelaskan pada video berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa selalu mendapatkan taufik dari Allah untuk terus belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.